Selamat pagi teman-teman siswa SMK Persada Husada Indonesia. Kembali lagi bersama saya pada materi ceramah pertemuan kedua. Pada kali ini saya akan membahas mengenai merancang teks ceramah. Di sini ada 4 poin penting dalam merancang teks ceramah. Nah, kemarin kita telah mempelajari mengenai pengertian, struktur, dan kaidah kebahasaan. Nah, selanjutnya hal yang penting juga untuk kita ketahui adalah bagaimana cara kita untuk merancang teks ceramah dengan baik. Nah, di sini ada 4 poinnya. Yang pertama yaitu menentukan topik. Ini poin penting untuk teman-teman karena ketika kalian belum menentukan topik maka kalian akan bingung apa yang akan kalian bahas di dalam teks ceramah kalian tersebut. Gitu. Jadi pertama topik dulu. Misalkan kalian mau mengambil topik apa? Topik keagamaan, atau topik mengenai ilmu pengetahuan, atau hal lainnya. Gitu. Selanjutnya yang kedua, merumuskan tujuan ceramah. Nah, di sini ada 3 poinnya, yaitu ceramah informatif, ceramah persuasif, dan ceramah rekreatif. Gitu. Nah, di sini tujuan ceramahnya untuk apa? Gitu. Yang pertama, apakah untuk informatif saja? Berarti lebih dominan hal-hal yang berisikan informatif. Seperti itu. Berarti yang dominan hal-hal yang berisikan informatif. Selanjutnya ada yang persuasif. Nah, lebih dominan ke arah persuasif atau mengajak. Itu biasanya muncul di ceramah-ceramah keagamaan untuk mengajak. Itu. Kalau informatif biasanya secara umumnya ceramah-ceramah yang memberitahuan ilmu pengetahuan seperti itu. Selanjutnya ada ceramah rekreatif. Nah, rekreatif ini biasanya bisa dibalut dalam topik keagamaan, bisa dibalut di dalam topik ilmu pengetahuan, namun lebih sulit. Itu. Banyak kita temui misalkan para pemuka agama yang melakukan ceramah dengan guyon-guyon atau lelucon-lelucon gitu. Di sini kita lihat bagaimana si penceramah ini menghadirkan topiknya lebih ke arah atau lebih dominan ke arah guyon-guyonnya atau lebih ke arah persuasif atau informatif. Nah, ketika memang lebih banyak atau lebih dominan pada lelucon, guyon atau apa gitu. Nah, ini disebut ceramah rekreatif. Nah, di sini teman-teman bisa menentukan atau tujuan ceramahnya mau apa? Mau informatif, mau persuasif, atau mau rekreatif gitu. Jadi ada 3 komponen. Walaupun begitu, biasanya di dalam ceramah ini bisa termasuk bisa masuk 3 komponen tersebut bisa masuk gitu. Walaupun pasti ada satu yang lebih dominan seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu menyusun kerangka ceramah. Nah, di dalam menyusun kerangka ceramah ini ada 4 poin penting. Yang pertama tentunya kita harus sesuai dengan struktur ceramah. Yaitu kemarin kita ada bahas pembuka, isi, penutup, dan sebagainya. Nah, itu harus memenuhi untuk disebut ceramah itu sebagai ceramah yang baik. Nah, selanjutnya yang kedua, maksud dari ceramah harus disampaikan dengan jelas. Gitu. Jadi maksudnya apa nih ceramah kita? Harus kita sampaikan dengan jelas. Gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah setiap bagian dalam kerangka ceramah harus memiliki satu gagasan. Gitu. Jadi di dalam bagian-bagian ceramah itu harus memiliki satu gagasan utama, gagasan pokoknya apa? Seperti itu. Selanjutnya yang keempat adalah bagian-bagian dalam kerangka ceramah harus tersusun secara logis. Jadi kita harus tersusun bagian-bagian ini secara logis. Misalkan pertama kan seperti halnya struktur. Misalkan pertama kita berisi topik-topik permasalahan segala macam, terus runtut ke pendapat, ke argumen segala macam, terus kesimpulan. Nah, ini disampaikan atau disusun secara logis gitu. Untuk nantinya pendengar bisa menangkap informasi-informasi yang kita sampaikan seperti itu. Nah, yang terakhir, yang keempat ini poin keempat dalam merancang teks ceramah yaitu ada menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Maksudnya apa? Di sini ada
5 poin penting. Yang pertama, mengkaji bahan secara kritis. Sebelum kita melakukan ceramah, kita udah membuat teks nih. Kita udah membuat teks. Sebelumnya kita kaji dulu secara kritis materi atau bahan ceramah kita, gitu, untuk menemukan hal-hal yang mungkin perlu kita tambahkan agar tidak membingungkan para pendengar, seperti itu. Lalu yang kedua, meninjau kelayakan bahan dengan khalayak. Nah, maksudnya apa? Di sini teman-teman harus melihat pembicara yang teman-teman akan hadapi seperti apa. Misalkan kita ingin berbicara mengenai agama, tapi kita berbicara di depan orang-orang yang misalkan kantoran, yang pulang kantor gitu atau apa gitu. Nah, kita harus bawa lebih santai atau lebih ke arah yang tidak terlalu begitu mendalam gitu. Jadi kita bisa melihat audiens kita seperti apa, maka kita dapat menentukan apakah bahan ini layak untuk kita sampaikan atau tidak, seperti itu. Jadi menyesuaikan dengan audiens. Oke, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga yaitu meninjau bahan yang memungkinkan menimbulkan pro dan kontra. Tuh, jadi kita harus melihat nih bahan yang kita sampaikan apakah akan menimbulkan pro dan kontra atau tidak. Tuh. Jika memang menimbulkan pro dan kontra, kita harus meminimalisir gesekan di dalam pro dan kontra tersebut. Seperti itu. Selanjutnya yang keempat yaitu menyusun sistematika bahan ceramah. Nah, tadi kan kita udah bahas pula di atas bahwa sistematika atau secara tersusun atau secara runut gitu bahan-bahannya. Misalkan kita menyampaikan dari masalahnya apa, terus faktanya seperti apa, jalan penyelesaian seperti apa gitu. Jadi lebih tersusun atau sistematika bahan materi yang kita sampaikan ini tersusun secara rapi untuk mempermudah pendengar dapat menangkap apa informasi yang kita sampaikan, seperti itu. Yang terakhir yaitu menguasai bahan ceramah dengan jalan pikiran yang logis. Itu lebih ke arah di sini harus memberikan pengetahuan yang secara logisnya seperti apa gitu. Kalau dia keagamaan, lebih ke arah memberikan informasi yang dikemukakan oleh para ahli, para pemuka agama, gitu, para ahli kitab dan sebagainya. Gitu. Baik, terima kasih telah mendengarkan materi pertemuan kedua.